Hai semuanya, hidup ini, jujur saja, seringkali terasa seperti naik roller coaster tanpa sabuk pengaman yang jelas. 1 menit kita merasa di puncak, menit berikutnya kita bisa saja terjun bebas tanpa tahu kapan akan berhenti. Dunia ini, dengan segala dinamikanya, memang penuh dengan hal-hal yang tidak bisa kita prediksi. Dari perubahan ekonomi yang mendadak, krisis lingkungan yang makin nyata, sampai berita-berita di media sosial yang sering bikin geleng-geleng kepala. Rasanya kok iya banyak banget hal yang bisa bikin kita khawatir, takut, bahkan putus asa. Kadang, kita cuma pengen narik selimut, meringkuk di tempat tidur, dan berharap semua masalah itu pergi sendiri. Tapi, tentu saja, hidup tidak sesederhana itu. Kita tidak bisa terus-terusan bersembunyi. Pertanyaannya kemudian, bagaimana sih caranya agar kita tetap bisa tersenyum, tetap punya semangat, dan tetap melihat sisi terang meskipun di sekeliling kita rasanya kok gelap dan tidak menentu? Ini bukan cuma soal pura-pura bahagia, tapi lebih ke bagaimana kita membangun ketahanan mental dan sudut pandang yang positif, terlepas dari apapun yang terjadi di luar sana. Salah satu kunci utama untuk tetap optimis adalah dengan menerima bahwa ketidakpastian itu adalah bagian tak terpisahkan dari hidup. Kedengarannya mungkin klise, tapi coba kita pikirkan baik-baik. Sejak lahir, kita sudah dihadapkan pada hal-hal yang tidak pasti. Kita tidak tahu besok akan makan apa, siapa yang akan kita temui, atau bahkan apa yang akan terjadi pada diri kita dalam 1 jam ke depan. Jadi, daripada terus-menerus melawan atau meratapi ketidakpastian itu, akan jauh lebih bijak jika kita mulai merangkulnya. Anggap saja ketidakpastian itu sebagai teman seperjalanan kita. Ketika kita bisa menerima bahwa beberapa hal memang di luar kendali kita, beban di pundak kita akan terasa jauh lebih ringan. Kita tidak perlu lagi menghabiskan energi berharga untuk mengkhawatirkan hal-hal yang memang tidak bisa kita ubah. Ini bukan berarti kita jadi pasrah dan tidak melakukan apa-apa. Justru sebaliknya, dengan menerima, kita bisa fokus pada apa yang bisa kita kontrol, yaitu reaksi dan tindakan kita sendiri. Setelah kita bisa menerima, langkah selanjutnya adalah fokus pada hal-hal kecil yang bisa kita syukuri setiap hari. Ini mungkin terdengar sepele, tapi dampaknya luar biasa besar. Coba deh, mulai sekarang, setiap pagi atau malam, luangkan waktu sebentar untuk memikirkan 3-5 hal, sekecil apapun, yang membuatmu bersyukur. Mungkin itu secangkir kopi hangat di pagi hari, matahari yang bersinar cerah, obrolan singkat dengan teman, atau bahkan hanya bisa bernapas lega. Dengan melatih otak kita untuk mencari hal-hal positif, kita akan secara otomatis mengubah fokus dari kekurangan menjadi kelimpahan. Awalnya mungkin terasa aneh atau terpaksa, tapi lama-kelamaan ini akan menjadi kebiasaan. Dan saat kita mulai terbiasa melihat kebaikan di sekitar kita, perasaan optimis itu akan tumbuh dengan sendirinya, tanpa perlu dipaksa. Ini seperti menabur benih positif di kebun pikiran kita. Tidak bisa dipungkiri, lingkungan dan orang-orang di sekitar kita punya pengaruh besar terhadap bagaimana perasaan kita. Kalau kita terus-menerus dikelilingi oleh orang-orang yang pesimis, yang selalu mengeluh dan yang melihat masalah di mana-mana, sangat wajar jika kita ikut-ikutan tertular energi negatif mereka. Sebaliknya, berada di antara orang-orang yang positif, yang punya semangat juang dan yang selalu bisa melihat celah harapan, akan menularkan optimisme pada kita. Jadi, mulailah selektif. Bukan berarti kita harus memutuskan hubungan dengan semua orang yang negatif, tapi setidaknya batasi interaksi yang tidak perlu dan perbanyak waktu dengan mereka yang membawa aura positif. Lingkungan fisik kita juga penting. Tata ruangan kita agar nyaman, bersih dan rapi. Udara segar, cahaya matahari, dan sedikit sentuhan alam juga bisa sangat membantu meningkatkan mood dan pikiran positif kita. Satu lagi strategi yang sangat efektif adalah dengan membatasi paparan kita terhadap berita negatif yang berlebihan. Di era digital ini, kita dibombardir dengan informasi dari segala arah, 24 jam sehari. Banyak diantaranya adalah berita buruk tentang bencana, konflik, atau hal-hal yang memicu ketakutan. Memang penting untuk tetap terinformasi, tapi terlalu banyak terpapar hal-hal negatif bisa membuat kita merasa kewalahan, tidak berdaya, dan akhirnya pesimis. Coba deh, batasi waktu kita untuk membaca berita atau scrolling media sosial. Pilih sumber informasi yang terpercaya dan netral, dan hindari channel yang cenderung memprovokasi atau menyebarkan hoax. Alih-alih fokus pada apa yang salah di dunia, coba cari kisah-kisah inspiratif, inovasi baru, atau inisiatif positif yang sedang berjalan. Ada banyak hal baik yang terjadi di luar sana, hanya saja mereka seringkali tidak sepopuler berita buruk. Optimisme juga sangat erat kaitannya dengan memiliki tujuan, sekecil apapun itu. Ketika kita punya sesuatu yang ingin kita capai, bahkan hanya hal sederhana seperti belajar resep baru, membaca buku, atau menata ulang lemari, itu memberi kita arah dan motivasi.
Merasa diri produktif, sekecil apapun produktivitasnya, bisa meningkatkan rasa percaya diri dan keyakinan bahwa kita punya kendali atas hidup kita. Ini bukan berarti harus punya tujuan besar yang muluk-muluk. Mulailah dari hal-hal yang realistis dan bisa dicapai dalam waktu dekat. Setiap kali kita berhasil mencapai tujuan kecil itu, kita akan merasakan dorongan positif yang memicu semangat untuk melakukan hal lain. Ini bisa jadi jangkar kita di tengah badai ketidakpastian. Selain tujuan, menjaga kesehatan fisik juga punya peran krusial. Seringkali saat kita merasa tidak enak badan, pikiran kita juga ikut terganggu. Kurang tidur, pola makan yang tidak sehat, dan kurangnya aktivitas fisik bisa membuat kita lebih rentan terhadap stres dan perasaan negatif. Sebaliknya, ketika kita menjaga tubuh kita juga menjaga pikiran kita. Usahakan untuk tidur cukup, makan makanan bergizi, dan berolahraga secara teratur. Tidak perlu jadi atlet profesional, cukup jalan kaki sebentar setiap hari, melakukan peregangan, atau apapun yang membuat tubuh bergerak. Ketika tubuh merasa bugar, energi positif akan lebih mudah mengalir, dan kita akan merasa lebih siap menghadapi tantangan apapun. Penting juga untuk belajar dari kegagalan dan tidak terlalu keras pada diri sendiri. Di dunia yang tidak menentu ini, kegagalan adalah hal yang lumrah. Rencana bisa berantakan, ekspektasi bisa tidak terpenuhi, dan kadang-kadang kita merasa kita sudah melakukan yang terbaik tapi hasilnya nol besar. Dalam situasi seperti ini, mudah sekali untuk menyalahkan diri sendiri, merasa tidak berguna, atau menyerah. Tapi, optimisme berarti melihat kegagalan sebagai pelajaran, bukan akhir dari segalanya. Setiap kali kita jatuh, kita punya kesempatan untuk belajar, menyesuaikan diri, dan mencoba lagi dengan cara yang berbeda. Ingat, tidak ada orang yang sempurna, dan setiap orang pasti pernah mengalami kegagalan. Yang membedakan adalah bagaimana kita bereaksi terhadap itu. Daripada terpaku pada kesalahan, fokuslah pada apa yang bisa kita pelajari dan bagaimana kita bisa menjadi lebih baik dari pengalaman itu. Dan terakhir, tapi tidak kalah penting adalah melatih empati dan membantu orang lain. Ini mungkin terdengar paradoks, bagaimana kita bisa fokus pada orang lain saat kita sendiri sedang berjuang untuk tetap optimis. Tapi coba pikirkan, ketika kita membantu orang lain, bahkan dengan hal kecil, kita akan merasakan kepuasan batin yang luar biasa. Itu bisa berupa mendengarkan keluh kesah teman, menjadi relawan, atau sekedar memberikan senyuman pada orang asing. Tindakan kebaikan ini tidak hanya memberikan dampak positif pada orang lain, tapi juga pada diri kita sendiri. Rasanya ada koneksi, ada tujuan yang lebih besar dari diri kita sendiri. Dan itu bisa menjadi sumber optimisme yang tak terhingga. Ketika kita melihat dunia dari perspektif yang lebih luas dan menyadari bahwa kita semua terhubung, masalah kita sendiri mungkin terasa tidak sebesar itu. Jadi, tetap optimis di dunia yang penuh ketidakpastian ini bukanlah hal yang mudah, tapi sangat mungkin. Ini bukan tentang menolak realitas atau pura-pura semuanya baik-baik saja. Ini tentang membangun kekuatan mental, mengubah perspektif dan fokus pada hal-hal yang bisa kita kontrol. Dengan menerima ketidakpastian, bersyukur untuk hal-hal kecil, memilih lingkungan yang positif, membatasi paparan negatif, memiliki tujuan, menjaga kesehatan fisik, belajar dari kegagalan, dan membantu orang lain, kita bisa melewati setiap tantangan dengan kepala tegak. Dunia mungkin akan terus berubah, tapi semangat dan harapan kita tidak akan pernah padam. Bukankah itu yang paling penting?